Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Saya Esi Malaisari Sakti. Kita jumpa lagi dalam pemrograman web 1. Adapun hari ini yang akan kita bahas mengenai teks HTML yaitu form dan frame. Kita lihat yang akan kita bahas di sini, nanti kita masih menggunakan tag-tag HTML, yaitu tag form dan teks frame. Lalu nanti kita menggunakan SMPP dan kita menggunakan tag editornya adalah Sublime. Ya. Nah, di sini kenapa kita gunakan XMPP? Pertama adalah untuk membiasakan Anda nanti pada saat peralihan ke PHP kita sudah bisa menggunakan. Ya. Yang kedua, menggunakan XMPP agar hasil kita bisa kita gunakan dengan menggunakan localhost di browser. Ya. Kita lihat di tag form. Form atau formulir merupakan isian data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web. Nah, form ini bisa kita mulai dari form login, form kontak, form untuk pendaftaran user, bahkan untuk mengirim data antar halaman web. Adapun struktur dasar dari form, yaitu biasa kita lihat di sini harus ada tanda kurung seperti ini, lalu form, lalu di form ini harus diikuti dengan atribut action dan atribut method. Setelah itu baru isi dari form itu sendiri dan ditutup dengan /form. Nah, di sini kita lihat penggunaan action adalah untuk pengiriman data. Ya. Form ini untuk dikirim kemana? Ke data mana? Ya, dikirimkan oleh si browsernya. Metode di dalam form ini ada dua, ada post dan ada get. Kita lihat perbedaannya. Kalau kita menggunakan tadi metodenya get, ya, maka isian dari form akan terlihat di URL browsernya. Ya, dan biasanya metode get ini digunakan untuk query pencarian. Sedangkan metode post biasanya digunakan untuk data yang lebih sensitif. Misalnya seperti browser, password, registrasi user, ya. Dan data hasil dari form kalau kita gunakan metode post itu tidak terlihat di browsernya. Ya. Nah, pada umumnya penggunaan form itu diikuti dengan tag-tag lainnya yaitu tag input, text area, select, dan option. Kita lihat sekarang text input. Text input adalah merupakan teks untuk memasukkan data pada form itu sendiri. Ya. Nah, text input ini bisa dibedakan berdasarkan tipenya. Ya. Tipenya atau type ya. Input type text. Kalau bentuknya dalam bentuk teks tipenya, maka ini dalam bentuk tulisan. Ya. Dalam bentuk tulisan, ya, tapi tidak terlalu panjang. Ya. Lalu yang kedua, input type dalam bentuk password. Nah, biasanya dalam bentuk password, ini tulisan yang kita ketik tidak nampak. Ya. Nah, yang ketiga adalah tipe checkbox. Tipe checkbox di mana inputnya Anda bisa pilih dengan centang, ya, bisa 1, bisa 2, ya. Lalu yang keempat tipe daripada radio. Tipe daripada radio ini dalam bentuk bulat, ya, bulat-bulat hitam kecil itu, ya, itu kita bisa klik pilihnya, ya. Lalu yang terakhir input tipe submit. Tipe submit ini biasanya untuk mengirimkan data atau memproses daripada form itu sendiri. Nah, di dalam tag inputan, di dalam form, itu harus ditambahkan dengan atribut name. Ya, kenapa? Karena bisa diproses oleh web server. Contohnya, input tab text. Ya,
name-nya username. Atau input text name-nya adalah email. Yang kedua, text area. Text area merupakan tempat inputan data yang sama kayak teks, tapi ukurannya lebih besar. Sehingga kita bisa gunakan dengan batasan row apapun kolom. Ya, menggunakan berapa baris, berapa kolom yang mau kita gunakan. Ya, itu kalau text area. Yang lain lagi adalah text select. Ya, text select ini untuk memilih daripada nilai yang ada. Ya. Nah, text select digunakan ini bersama-sama dengan text option untuk box pilihannya. Ya. Jadi select ada pilihannya berapa biji? 4, ada 5, maka ditentukan dengan si optionnya, text option itu sendiri. Contohnya di sini select option pilihan 1, select option pilihan 2, option value pilihan 3. Ini adalah pilihan 3. Jadi di mana nanti value-nya berisi pilihan 3. Nah, sekarang kita mulai akan praktek membuat form. Pada saat kita membuat form, karena kita tadi di awal kita akan menggunakan SMPP, maka kita bisa aktifkan SMPP-nya. Kita aktifkan SMPP-nya di sini. Ya, coba kita lihat di sini SMPP-nya. Nah, ini aktif, nanti dia keluar, ya. Kita indikan saja, ya. Nanti akan tampilan keluar SMPP-nya. Setelah SMPP-nya aktif, aktif dengan diklik start pada Apache-nya, lalu kita klik SMPP tersebut, ya. Kita buat folder di htdocs. Nah ini, ya. Kita buat flu di htdocs. Nah ini kita lihat di sini ada SMPP, di dalam SMPP ada htdocs. Lalu kita buat latihan 3. Kita bikin folder latihan 3. Karena ini nanti kita buat menyimpan file yang akan kita buat. Hapus lagi. Lalu setelah itu kita aktifkan Sublime-nya. Ya, kita aktifkan Sublime-nya baru kita ketik. Ya, kita lihat ya Sublime-nya nih. Oke. Nah, ini kita aktifkan Sublime-nya. Ya, Sublime-nya ingat ada di SMPP. Oh ini, ya kita bikin dulu. Nah ini, ya. Nah ini kita siapkan. Lalu kita tentukan, kita klik View. Fungsinya adalah untuk membuat dalam bentuk apa? HTML kah atau dalam bentuk PHP? Kita mau buat dalam bentuk PHP, sehingga kita klik PHP. Nah nih. Berarti ini kita sudah buat dalam bentuk PHP. Ya. Setelah itu baru kita ketikkan. Kita ketikkan codingnya. Ya. Misalkan codingnya saya sudah siapkan kemarin, codingnya ini. Kita bikin form. Nah, ya. Kita sudah siapkan, kita bikin, masih ingat doc type HTML. Ini kita menentukan bahwa tipe daripada dokumen kita adalah HTML. Lalu kita buka dengan sintak HTML-nya. Ini karakteristik dasar kalau mau buka HTML, buat HTML maka harus pakai HTML dan ditutup dengan HTML. Masih ingat pada yang kemarin bahwa di dalam pemrograman ada badan program, ada kepala program, badan program, dan penutup program. Kita buat di kepala program. Di kepala program kita gunakan hit, lalu title-nya contoh form. Ya. Lalu kita bikin badan programnya. Badan programnya kita gunakan body, lalu kita klik dengan penutupnya /body. Di sini pada badinya, pada badannya kita bikin background color-nya. Background color yang saya buat adalah white. Ya. Terus saya buat di sini header 1 mahasiswa mercubuana. Lalu kita buat formnya. Seperti tadi, form. Action-nya saya masih belum menjurus kemana, maka saya bikin dengan hashtag ini ya.
Lalu metodenya saya buat get. Nanti Anda boleh coba bagaimana membedakannya kalau metodenya kita ganti dengan post. Ya. Lalu kita buat nama formnya, ada alamat, ada telepon, ada email. Di mana nama ini inputnya dalam bentuk teks, ya, namanya adalah nama. Untuk alamat, tipenya juga teks dan namanya kita sebut alamat. Telepon demikian dan email juga demikian. Sudah kita buat, lalu kita mau adakan pilihan, select. Kalau ada pilihan. Kita buat selectnya namanya adalah jurusan. Pilihannya adalah jurusan. Di mana option 1 adalah sistem informasi. Option 2 manajemen informasi. Option 3 teknik informatika. Option 4 teknik komputer. Dan option 5 adalah sistem komputer. Baru kita klik dengan atau kita tutup dengan /select. Di sini saya ingin menulis satu paragraf, tulisannya adalah gender. Ya, di mana gender di sini kita tulis input teksnya adalah radio. Jadi dalam bentuk balet ya. Radio yaitu jenis kelamin, tulisannya adalah laki-laki, value-nya adalah pria. Dan saya buat lagi input teks ya untuk anggota, nama anggota yaitu value-nya adalah wanita ya, tulisannya adalah perempuan. Lalu saya buat lagi di sini ada tipenya dengan submit. Ya. Submit dengan tulisannya value-nya adalah kirim data. Ya, name-nya adalah submit. Nah, sekarang ada juga kalau reset. Ya, tipenya reset, value-nya adalah ulangi, name-nya adalah reset. Jangan lupa kita klik, kita tutup dengan /form. Nah, ini formnya. Ini dia formnya. Lalu kita siapkan. Ini program yang kita buat untuk formnya. Kita select dulu. Ya. Nah, ini untuk menjalankannya kita buat localhost. Tadi kita buat di htdoc dengan latihan 3. Lalu ininya adalah form.php. Ini .php ya. Form.php ya. Coba kita stop share dulu ya. Kita lihat hasilnya. Ya. Kita jalankan. Kita buka ini dulu ya. Ya, kita buat coba di sini. Saya screen share. Nah, ini ya. Di sini saya buat browsernya di sini ya. Di sini saya buat local host. Tadi di sini apa namanya? Localhost latihan 3 gitu ya. Ininya form.php ya. Kita lihat di sini sudah ada. Kita cek ya. Nah, ini dia mahasiswa mercubuana form. Nah, ini kalau nggak rapi nanti kita bisa latihan. Kita rapihkan bagaimana rapihannya yang baik. Pada pertemuan keempat kita bahas dengan CSS. Tapi untuk sekarang di sini sudah kita lihat. Sudah kita bisa buat konten daripada web itu sendiri. Ini kontennya, bikin form. Ya, bikin form. Lalu kita bisa tulis di sini Esi Malais. Malais Sari Sakti. Terus alamatnya Jalan Lematang 4. Nah, terus teleponnya ya 081766373777. Nah, emailnya ya. Nah, ini emailnya ya. Sekarang kita jurusannya apa? Jurusan Teknik Informatika. Laki apa perempuan? Saya perempuan ya. Terus kirim data. Kita kirim data, dikirim prosesnya. Ya, sudah dikirim,
Tapi pada saat ini kita masih belum menggunakan database. Jadi kirimnya masa terhapus aja, ya. Tapi asumsinya ini kirim data ke dalam database, tapi kita belum gunakan saat ini. Ya. Sampai di sini diperhatikan lagi, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan apa? Kalau ada pertanyaan silakan Anda tulis ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Ya, kita share lagi. Ya. Kita lanjutkan ya, dengan frame. Dengan materi kita yang kedua yaitu frame. Jadi frame di sini merupakan teknik yang digunakan untuk membagi jendela layar daripada web untuk menjadi beberapa bagian. Ya. Syaratnya dalam bentuk satu frame itu dibatasi dengan frame set dan frame. Ya. Nah ini bagiannya. Ya. Kita lanjut. Nah bentuk-bentuk daripada frame macam-macam tergantung web yang akan kita buat. Oh saya mau buat di sini aja. Di sini judulnya frame, kontennya ya. Di sini kontennya acmalais.com. Di sini beritanya, boleh. Atau saya mau bikin begini. Di sini acmalais.com. Lalu di sini kita buat apa namanya? Ada navigasinya. Ada di sini saya buat misalnya beranda, lalu saya buat kategori dan sebagainya. Ini tampilannya. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk desainnya yang seperti ini. Nah, bagaimana membuatnya? Kita lihat. Ya. Kalau kita membuat dalam bentuk baris seperti ini, asumsikan ini adalah 100%. Kita akan mengambil ini 30%. Maka ini sisanya. Ya, ini 30%, ini sisanya. Maka kita buat di sini adalah frame set row 30%, koma kosong. Ya. Karena bintangin aja. Artinya ini diambil 30%, sisanya bebas berapa aja. Lalu yang isi daripada ini kontennya ini, ya kontennya, ini kan desainnya. Kontennya yang mana? Kontennya saya ambil dari form.php yang tadi. Berarti sini nanti ada formnya. Lalu ada yang di sini, yang kedua, yang ini adalah kontennya adalah dari header.php di sini. Artinya ini kita simpan dalam bentuk save-nya dalam bentuk index.php. Jadi begitu kita klik index.php udah ada. Ya, yang ini kita simpan dalam bentuk index.php. Ya. Lalu kalau kita mau buat seperti ini. Nah, kalau kita mau buat seperti ini berarti kan ini kolom ya. Ini kolom. Maka ini kolomnya berapa? Ini 30%, ini bebas berapanya. Ya, berarti kita gunakan frame set kolomnya cost 30%, ininya bebas. Lalu isi yang pertama ini adalah source-nya, maka ini adalah source yang kedua. Ya, jangan lupa ditutup frame set HTML. Nah, yang ketiga, kalau misalnya seperti ini kita bikin, ya, Bu, saya mau ambil segini dulu, nggak bisa karena ini kepotong. Jadi harus ambil yang row-nya dulu. Row-nya kita ambil misalnya 25% row-nya, baru yang row yang kedua kita bikin dengan kolomnya. Jadi kita lihat di sini, frame set row 25%. Lalu yang di sininya berapa? Di sini saya kasih border. Ingat ya border ya, bahwa ini garisnya punya border ketebalannya berapa. Ya, ini bordernya. Lalu kita lihat yang ini, yang 20%, kontennya adalah frame dari header PHP. Kontennya adalah header.php di sini. Yang ini saya sengaja tulis kecil. Nah, ini dia. Jadi yang ini punya yang 25%, source-nya yang ini, yang sisanya ini dibagi lagi ternyata kolom 30%. Nah, ini kolom 30% dengan border 3. Berarti ini ada 2 kan? Maka source-nya di sini header lagi. Maaf, ini PHP ya.
header PHP, lalu di sini adalah form PHP. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini desainnya untuk membuat desain. Formnya ini masuk daripada source-nya. Yang ini kita simpan dalam bentuk index.php. Index.php supaya bisa jalan di dalam localhost. Untuk forum pada pertemuan 3 ini, yaitu Anda diminta membuat indeks ya, program kecil, di mana dengan desainnya seperti ini. Bebas ini berapa besarannya. Ingat ya, berarti yang ini row, kolomnya kita bagi 3. Bebas Anda mau bagi kolomnya. Lalu kontennya juga bebas. Bu, saya mau bikin kontennya macam-macam, terserah. Ya, ini untuk forumnya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya ambil contoh. Yang sudah saya buat, ya. Saya buat di sini untuk produk yang saya jual, ya. Saya screen share dulu. Nah ini, ya. Saya punya di sini Kasialuk Oversize Sweater and Dress, ya. By Putih Natasha Sukmasakti. Ya, ini saya buat untuk anak saya. Ini Kasialuk, ya. Saat ini masih dia di Shopee, belum ada webnya. Nah, ini akan kita buat webnya. Perhatikan, ini localhost, berarti di htdoc ada folder namanya Kasialuk, lalu indeksnya yang satu tadi. Ya. Kontennya kita buat, ini konten pertama, ya. Lalu ini ada kontennya, ya. Nah, ini masih statis, ya. Lalu kita bisa menggunakan hyperlink. Kita bikin hyperlink, kemarin kita sudah bahas pembuatan hyperlink dengan teks, hyperlink dengan gambar. Ini hyperlink dengan teks. Saya klik beranda. Ya, maka nampak seperti ini berandanya. Ya. Saya klik sweaternya. Berarti hyperlink dengan gambar. Kita klik. Nah, ini dia. Ya. Ini. Lalu saya balik lagi ke beranda, ya. Saya klik lagi, ini boleh bebas. Jadi konten yang Anda buat nanti bebas, ya. Ini kita masih gunakan dalam bentuk statis, belum menggunakan yang lain-lainnya, ya. Kita hanya menggunakan HTML, tag HTML saja, murni, ya. Sampai di sini. Jadi untuk forumnya, saya ulangi, forumnya desainnya seperti tadi dan kontennya bebas, ya, kontennya bebas. Anda bisa gunakan hyperlink, nih hyperlink, ini semuanya hyperlink nih saya buat, ya, ini saya buat dalam bentuk hyperlink. Oh iya, ini belum, ya, ini tentang sayanya belum saya buat kontennya, ya. Nah ini, nah tuh, ya. Ini juga, jadi 2 ya, sama itu. Nah, ada gambarnya. Oke. Sampai di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.